Nice to see you anyone, and welcome back to this channel. English is easy and fun with me, Mr. JR. And first of all, I would like to say to you good morning, good afternoon, and good evening to you wherever you are. Hopefully everything is running well. And first of all, I would like to say to you thank you very much for watching this video, and hopefully this video can help you to improve your words or your vocabulary's English. Alright, in this video we are going to learn together some words in English actually that have writing and pronunciation. I mean have the same writing and pronunciation but have different meaning. Oke, kita akan mempelajari kata-kata yang tulisan dan pengucapan sama namun artinya berbeda. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Let's go on. Number 1, block. Ya, block ini bisa berarti kompleks, bisa juga menghalangi. Nah, kita lihat contohnya ya supaya paham. Turn right after 2 blocks. Turn right after 2 blocks. Belok kanan setelah 2 komplek. Nah, ini contoh yang kedua yang untuk menghalangi. Don't block my way. Don't block my way. Jangan halangi jalanku. Ya, itu untuk kata block. Sekarang face. Face ini selama ini kita pasti lebih banyak tahu artinya adalah wajah, tapi bisa juga sebenarnya berarti menghadapi. Oke, kita lihat contohnya. I always wash my face in the morning. I always wash my face in the morning. Saya selalu mencuci muka setiap pagi atau di pagi hari. It seems hard to face this matter. It seems hard to face this matter. Tampaknya sulit menghadapi persoalan ini. Ya. Ambil fly. Kata fly ini bisa lalat, bisa juga terbang. Iya. Contohnya, I just saw a fly on your cup. I just saw a fly on your cup. Saya baru saja melihat seekor lalat di cangkirmu. Oke, terbang. She will fly to Japan next month. She will fly to Japan next month. Oke, dia akan terbang ke Jepang bulan depan. Oke. Ya, berikut kata bark. Ya, kata bark. Nah, kata bark ini bisa berarti kulit pohon, bisa juga menggonggong ya, menggonggong. Nah, kita lihat contohnya untuk kulit pohon. My uncle took some bark this morning. My uncle took some bark this morning. Pamanku mengambil kulit kayu pagi ini atau tadi pagi. Oke, terus untuk lembongnya contohnya, the dogs always bark at night. The dogs always bark at night. Anjing-anjing itu menggonggong tiap malam. Jam. Ya, jam ini bisa sleigh atau selai, bisa juga macet. Ya, kita lihat contohnya. I always add some jam on my bread when I have breakfast. I always add some jam on my bread when I have breakfast. Saya selalu menambahkan selai di roti saya saat sarapan. Nah, untuk macet kita bisa lihat contohnya di sini. They often go to work earlier to avoid the traffic jam. They often go to work earlier to avoid the traffic jam. Mereka sering pergi bekerja lebih awal untuk menghindari macet. Ya, traffic jam ini macet lalu lintas maksudnya ya. Oke, number 6. Fair. Ya, kata fair ini bisa berarti adil, bisa berarti pameran. Nah, mungkin yang kita paling tahu adalah adil ya. Lalu contohnya, it is not fair if I have to finish this project myself. It is not fair if I have to finish
this project myself. Tidak adil jika saya menyelesaikan semua tugas ini sendiri. Ya, itu contohnya. Yang contoh berikut, she bought a bear book last night. She bought a bear book last night. Dia membeli sebuah buku pameran tadi malam. Oke, number 7, bat. Nah, kata bat ini bisa kelelawar, bisa juga kayu pemukul. Nah, kayu pemukul yang biasanya orang pakai bermain baseball ya. Next, there are many bats in the cave. There are many bats in the cave. Ada banyak kelelawar di gua itu. The little boy is handing a bat. The little boy is handing a bat. Anak kecil itu sedang memegang sebuah kayu pemukul. Ya. Ya. Berikut letter ya, letter. Ya, ini bisa berarti huruf, bisa juga berarti surat. Contohnya untuk huruf, there are many silent letters in English. There are many silent letters in English. Ada banyak huruf yang tidak diucapkan dalam bahasa Inggris. Contoh untuk surat, she used to be often write letters to her significant other. She used to be often write letters to her significant others. Dulu dia sering menulis surat kepada teman dekatnya. Oke, kata berikut adalah ring. Ring ini bisa cincin, bisa juga gelanggang tinju. Oke, contohnya untuk cincin. She got a gold ring present from her parents for her birthday. She got a gold ring present from her parents for her birthday. Dia mendapat hadiah cincin emas dari orang tuanya saat ulang tahun. Untuk gelanggang tinju contohnya, he is still standing in the ring. He is still standing in the ring. Dia masih berdiri di gelanggang tinju. Next, second. Nah, kata second ini bisa berarti kedua, bisa juga detik. Contohnya, they are in second grade. They are in second grade. Mereka sudah kelas 2. Mereka kelas 2. Contoh untuk detik, there are 60 seconds in a minute. There are 60 seconds in a minute. Ada 60 detik dalam 1 menit. Next, watch. Ya, ini paling sering juga ya, watch. Watch ini bisa berarti jam tangan, bisa juga menonton atau melihat. You have an expensive watch. You have an expensive watch. Kamu memiliki jam tangan yang mahal. We often watch together at night. We often watch together at night. Ya, kami sering nonton bersama tiap malam. Yaitu watch. Break. Well, ya ini juga sering ya, well. Ini bisa berarti sumur, ini bisa berarti baik. Yang paling kita tahu pastinya baik kan, sumur mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kita lihat contohnya. I saw a cat fell down into the well. I saw a cat fell down into the well. Saya melihat seekor kucing jatuh ke dalam sumur itu. Oke. They are very well. They are very well. Mereka atau keadaan mereka sangat baik, ya. Itu untuk well. Oke, kata berikut tape, ya. Ini bisa berarti plaster, bisa juga berarti merekam. Nah, kita lihat contoh untuk plaster ya. He is wearing a tape to cover his injury. He is wearing a tape to cover his injury. Dia memakai plaster untuk menutupi lukanya. Contoh merekam. She likes to tape when she practices the piano. She likes to tape when she practices the piano. Dia suka merekam ketika latihan piano. Oke, next. Sink. Ya, kata sink. Bisa juga wastaful, bisa juga tenggelam. Nah,
Untuk contoh wastafulnya, the cats are playing in the sink. The cats are playing in the sink. Kucing-kucing itu sedang bermain di wastaful. Ya, untuk tenggelam. This thing can sink. This thing can sink. Oke, benda ini atau benda itu bisa tenggelam. Oke, berikut kata wave. Nah, wave ini bisa berarti ombak, bisa juga melambai. Kita lihat contohnya untuk ombak. Waves are very heavy. Waves are very heavy. Ombak sangat deras. Melambai. Why is he having? Why is he waving? Why is he waving? Mengapa dia sedang melambai? Next, kata bow. Ya, bow ini bisa berarti busur panah, bisa juga membungkuk. Ya, menunduk, membungkuk. Nah, kita lihat contohnya untuk busur panah. She is handing a bow. She is handing a bow. Dia sedang memegang busur panah. Untuk membungkuk contohnya, why are you bowing? Why are you bowing? Mengapa kamu menunduk? Ya, oke. Next. Oke, berikut book. Book ini bisa berarti buku, bisa juga berarti memesan. Contoh untuk buku, I am going to read a book. I am going to read a book. Saya ingin membaca buku. Untuk memesan, we can book a room in the hotel tonight. We can book a room in the hotel tonight. Kita bisa memesan kamar di hotel malam ini. Kata yang fan, kata fan, ya, ini bisa berarti kipas angin, bisa juga berarti penggemar. Nah, kita lihat contoh untuk kipas angin. My mom bought a new fan yesterday. My mom bought a new fan yesterday. Ibuku membeli kipas baru kemarin. Ibuku membeli kipas angin baru kemarin. Ya, untuk penggemar kita bisa lihat he has many fans. He has many fans. Dia punya banyak penggemar. Ya. Oke, next. Close. Ya, ini bisa dekat, bisa juga menutup. Ya, kita lihat contohnya untuk dekat. They are close each other. They are close each other. Mereka teman dekat atau mereka saling dekat, ya. Next, menutup. Close the door please. Close the door please. Oke, tolong tutup pintunya. Oke, next. Can. Can ini bisa dapat atau bisa juga kaleng. Ya, bahkan bisa mengalengkan, ya, seperti itu. Oke, kita lihat contoh untuk kaleng. Untuk bisa maksudnya. She can play a piano well. She can play a piano well. Dia bisa bermain piano dengan baik. Untuk kaleng contohnya, you can throw the can. You can throw the can. Kamu bisa membuang kaleng itu. Alright, next. Oke, berikut kata blue. Blue ini bisa biru, bisa juga sedih. Contoh untuk biru. She is wearing a blue hat. She is wearing a blue hat. Dia sedang memakai topi berwarna biru atau topi biru, ya. Untuk sedih contohnya, he feels so blue because he just lost his bike. He feels so blue because he just lost his bike. Dia merasa sedih karena baru saja kehilangan sepedanya. 22. Next, date. Ya, ini bisa tanggal, ya, yang anak-anak muda pasti tahu nih, kata kencan. Oke. Contohnya untuk tanggal. What is the date of today? What is the date of today? Tanggal berapa sekarang? Nah, untuk kencan contohnya, they have a date tonight. They have a date tonight. Mereka akan kencan nanti malam. Ya, mereka akan kencan nanti malam. Next, number 23. Left. Kata left. Ini bisa kiri, bisa juga meninggalkan. Nah, untuk kata meninggalkan ini bentuknya lampau, ya. Artinya untuk kata kerja yang bentuknya lampau. Karena kalau yang bentuk presentnya itu leave, ya. Kita lihat. Turn left after a greenhouse.
Turn left after a green house. Belok kiri setelah rumah berwarna biru. Oke, untuk kiri ya, sekarang meninggal. They just left few minutes ago. They just left few minutes ago. Ya, mereka baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Oke, next. Minute. Ya, kata minute ini pastinya menit, bisa juga kecil. Nah, kita lihat contohnya untuk menit. We have only 3 minutes left. We have only 3 minutes left. Oke, terus untuk ya, artinya kita hanya punya waktu 3 menit. Oke, untuk contoh yang kecil, this package is minute. This package is minute. Paket ini kecil. Ya, paket ini kecil. Oke, the last number. Oke, the last number is kind. Kind ini bisa jenis, bisa juga berarti baik. Nah, untuk contoh jenis kita lihat sini. There are some kinds of verb in English. There are some kinds of verb in English. Ada beberapa jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Untuk baik, you are so kind. You are so kind. Kamu baik hati sekali, atau kamu sangat baik hati. Alright, thank you very much for watching this video, and hopefully these words can help you to improve your English. Don't forget to apply and practice in your daily activity or daily life. And don't forget to like, share, and leave a comment. See you on the next video. Bye bye. God bless you.